Saksikan Selasar Budi sesaat lagi yang didukung oleh Medan punya sejumlah anak muda yang kreatif. Kalau kaula muda identik dengan perilaku hedonisme, tapi tidak bagi mereka yang menamakan diri dengan Fun Talk Indonesia. Perkumpulan ini hadir untuk mengembangkan potensi para kaula muda dengan menyajikan konten-konten kreatif di tengah masyarakat. Wadah ini mereka ciptakan untuk mengumpulkan jutaan inspirasi yang datang dari para pemikir dan komunitas. Berkontribusi mengembangkan potensi kaula muda, lalu menebar manfaat bagi sesama. Perkumpulan yang punya moto Bersama Kita Pintar ini punya sejumlah kegiatan unik yang jadi jagoan mereka. Salah satu program rutinnya yaitu Sabtu Pintar. Kegiatan dengan konsep talk show ini menghadirkan para profesional inspiratif dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Nah, di Sabtu Pintar kali ini, bincang-bincang soal karir. Tujuannya agar mereka mampu mengenali potensi diri dan bisa berkarir di bidang yang mereka sukai tanpa harus terbebani. Fun Talk Indonesia mengumpulkan para penggerak perubahan. Demi lahirnya Fun Talker inspirasional yang bergerak mulai dari hal kecil untuk sebuah perubahan besar. Mengajak kaula muda berkolaborasi untuk saling menginspirasi. Seolah tidak pernah kehabisan akal, dua anak muda Kota Medan ini punya segudang ide kreatif tentunya untuk melaksanakan aksi sosial. Nah, pemirsa, tidak hanya sekedar unik, tetapi juga mengandung misi untuk memberdayakan para kaula muda lewat perkumpulan mereka yaitu Fun Talk Indonesia. Nah, untuk itu sudah hadir bersama saya founder Fun Talk Indonesia yaitu Togar Manik dan Public Relation dari Fun Talk Indonesia yaitu Dian Lydia. Halo, apa kabar Togar dan Lydia? Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Saya ke Togar dulu nih. Seperti apa sih pergerakan Fun Talk Indonesia ini sendiri dan sudah berapa lama? Oke, sebenarnya awalnya kita adanya rasa kekhawatiran terhadap pemuda di Medan gitu loh. Kalau kita bandingin pemuda yang ada di Sumatera Utara dengan ada yang di Jawa, itu jauh sekali rentangnya gitu. Apalagi terutama di bidang kegiatan sosial. Pertama diawali oleh dua anak muda, saya sebagai founder dan satu lagi teman saya Jimmy. Sebagai konseptor dari setiap kegiatan yang ada di Fun Talk Indonesia. Mulai dari terbentuknya Fun Talk Indonesia, sebenarnya kita mulai dari hal yang simpel. Kita akui bahwa kegiatan yang besar mungkin butuh proses, tapi kita tetap konsisten. Mulai dari tahun 2014, kita mulai pergerakan kecil untuk menginspirasi anak muda yang lain. Karena sesuatu yang besar pasti dimulai dari yang kecil. Gitu. Benar sekali. Baik, kemudian Fun Talk Indonesia sendiri ini seperti apa sih bentuknya? Sebenarnya Fun Talk Indonesia mungkin di Medan banyak komunitas ya. Tapi kalau Fun Talk Indonesia kita sebut perkumpulan, biar lebih ada landasan hukum. Jadi lebih sah untuk melakukan kegiatan nantinya. Nah, sebenarnya Fun Talk Indonesia adalah perkumpulan anak muda Medan, di mana apabila dia ingin mengembangkan potensinya, dia bisa gabung di Fun Talk Indonesia dan tentunya berkontribusi untuk Medan. Oke, berarti untuk regional provinsi ini ya satu-satunya Fun Talk Indonesia di Ya, Indonesia? Untuk sekarang kita masih di Medan. Wow, luar biasa. Baik, saya ke Dian nih. Seperti apa sih pertemuannya nih? Kok bisa ketemu dengan Fun Talk Indonesia dan akhirnya gabung di sini? Jadi sebenarnya pertama itu saya ketemu dengan Bang Togar itu di sebuah beasiswa gitu. Nah, di situ kita kenal hanya sepintas. Cuman kebetulan kita berteman di sosial media. Jadi saya pantau, oh ternyata aktivitas Bang Togar itu seperti ini. Nah, saya tahu kegiatan mereka yang paling saya ingat itu bersih-bersih di Istana Maimun. Nah, cuman waktu itu saya nggak ikut. Nah, tahun ini ternyata Fun Talk Indonesia merekrut dan saya daftar
Oke. Dan saya sekarang ada di sini. Berarti yang dari awalnya memantau nih ya, kepoin Iya, kepoin. Pantok Indonesia, Iya. akhirnya join di Pantok Indonesia. Nah ini saya nanya ke kalian berdua ya, dari mana sih ide kreatif yang biasanya dilakukan lewat event-event di Pantok Indonesia? Sebenarnya ide kreatif itu mungkin banyak orang memikirkan bahwa menciptakan satu ide kreatif itu sulit gitu loh. Tapi kalau sebenarnya Pantok Indonesia itu melihat dari keadaan nyata yang ada di lingkungan sebenarnya. Kita lihat apa sih yang kira-kira perlu untuk anak muda sekarang, terus isu apa yang kita dapatin. Nah dari isu itu kita kembangin lagi, kalau kita meeting, kita biasanya dalam bentuk FGD, itu focus group discussion. Jadi ada feedback, ada masukan, ada debat pendapat, sampai kita juga ada didukung dengan riset. Nah dari Sampai dengan ke riset juga? Iya tentunya. Wow. Jadi kita pengen setiap kegiatan sosial yang kita buat itu dampaknya bisa terukur gitu. Jadi tidak hanya kita selesaiin, oke selesai, nggak ada kelanjutan. Tapi kita pengen konsisten seperti itu. Nah untuk ide kreatifnya kita juga dapat referensi dari, apalagi sekarang udah media sosial banyak ya. Iya. Kegiatan kreatif juga seperti di Jawa atau di luar negeri itu sudah banyak. Tinggal kita mau mengaplikasikan dan memodifikasinya gitu Benar dia. sekali. Dian sendiri seperti apa? Kalau saya lebih ke seperti Bang Togar bilang tadi, kita kalau rapat itu ada FGD. Nah kalau saya lebih ke referensi ke sosial media. Saya lihat pantau kegiatan di Jawa, saya pantau juga kegiatan yang ada di luar Indonesia. Nah saat kita melakukan diskusi, saya kasih masukan kreatif-kreatif yang udah saya lihat selama ini. Nah kalau untuk kegiatan Pantok Indonesia sendiri apa saja sih? Oke. Kalau Pantok Indonesia sebenarnya banyak kegiatannya. Ya. Mungkin program-programnya yang memang saat ini konsisten dilakukan oleh teman-teman. Nah, kalau sekarang kita konsisten itu Sabtu Ngobrol dan Sabtu Pintar. Nah, kalau Sabtu Pintar, kita buat nih, biasanya hari Sabtu, itu kan orang pengennya relax ya. Yap. Atau mungkin anak-anak muda lain mungkin Sudah pacaran. weekend lah berarti Iya. ya. Malamnya pacaran atau apa. Malam segala mingguan macam. ya. Iya. Nah, tapi kita pengen ajak nih, hari Sabtu kita pengen buat sesuatu yang lebih berguna gitu. Nah, Sabtu Pintar itu lebih ke arah talk show. Talk show ya. Iya, talk show. Jadi kita undang anak-anak muda untuk mendapatkan ilmu yang mereka nggak dapat di kampus. Jadi kita undang para inspirator lokal yang ada di Medan untuk berbagi ide mereka, baik itu tentang broadcasting, tentang bisnis, tentang komunikasi, atau banyak hal lainnya, gitu. Nah, sedangkan Sabtu Ngobrol, kita datang ke komunitas-komunitas yang lain untuk berbagi ilmu. Berbagi dalam hal ilmu ya. Iya. Hampir semua agenda Fantok Indonesia dilaksanakan di hari Sabtu. Dan untuk sosok inspirasional yang mengisi Sabtu Pintar kali ini, atau yang sering mereka sebut dengan volunteer kece, diisi oleh Relki Saragi, seorang penulis buku Waris Sukses yang mengupas banyak soal dunia karir. Nah tadi kan dari tayangan yang sebelumnya kita saksikan ya, ada kegiatan Sabtu Ngobrol, Sabtu Bersih, Sabtu Pintar, semuanya di hari Sabtu. Nah kenapa sih memilih hari Sabtu nih untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan teman-teman di sana? Sabtu apa ya? Sabtu itu adalah tempat orang waktunya paling luang gitu loh. Kita bisa kerja Senin sampai Jumat, tapi Sabtu, ayo, masa Sabtu kerja juga gitu loh. Jadi karena mereka pengennya biasanya Sabtu nih pergi ke mall gitu, kayak aku bilang tadi, atau Sabtu malam mereka pacaran gitu. Jadi daripada ngabisin duit, ayo dong kita buat sesuatu kegiatan yang positif gitu. Jadi kita ajak mereka untuk gabung di kegiatan Pantok Indonesia. Tadi Sabtu Ngobrol jam berapa ya itu kegiatannya kalau di hari Sabtu biasanya? Nah, kalau Sabtu Ngobrol biasanya sore ya? Sekitar Sore ya? jam Iya. 7 gitu. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Iya. Oke. Nah ini kan biasanya malam minggu ya, anak muda ya kita tahu ya bahwa malam minggu itu biasanya malam wajibnya mereka untuk datengin ya kerabat dekat atau seperti apa gitu bentuknya ya. Nah ini apakah mereka mau datang gitu kan kalian memilihnya di hari Sabtu ya, Sabtu malam minggu itu. Nah apakah mau datang ke sana? Kalau yang saya lihat sejauh ini banyak. Sebenarnya di Medan ini banyak yang anak muda yang kayak kita nih nunggu-nunggu ada nggak sih konten kreatif. Dan ketika mereka lihat banyak yang daftar gitu. Cuman kalaupun yang saya lihat sekarang ini kalaupun ada yang nggak datang, mereka mungkin terpengaruh dengan hiburan-hiburan di luar sana. Nah kalau misalnya Dian sendiri merasa itu memberikan manfaat yang besar nggak ya untuk diri Dian sendiri? Saya malah saya haus akan itu, jadi saya pasti sangat tertarik. Haus akan itu malah ya. Iya. Baik Togar dan Dian, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus tunda sejenak.
Ya pemirsa ingin tahu seperti apa kegiatan dari Fun Talk Indonesia ini, berikut cuplikannya. Saat ini, Fun Talk Indonesia sedang fokus dengan Project Fun Labs. Selain sebagai rumah tempat relawan berkumpul, juga sebuah tempat bagi mereka melahirkan proses kreatif yang dibuka secara gratis untuk umum. Semangat jiwa muda membuat mereka mampu berinovasi dalam aksi sosial. Tentunya dengan cara yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Fun Garage Sale. Ini adalah pekan penjualan barang bekas layak pakai milik anak kos. Kegiatan ini bertujuan membantu para anak kos untuk menjual barang-barang miliknya sebelum kembali ke kampung halaman. Tidak serta-merta menjual, mereka juga merenovasi bagian-bagian yang rusak agar layak dijual. Keuntungan hasil penjualan yang terkumpul selanjutnya didonasikan ke Taman Baca Kelas Dewantara, Lubuk Pakam. Donasi yang diberikan berupa buku tulis, buku bacaan, dan alat-alat tulis lainnya. Hal ini juga diharapkan sebagai bentuk silaturahmi bagi Fun Talk Indonesia. Muda, kreatif, dan berjiwa sosial. Usaha beramal pun bisa jadi lebih menarik bersama Fun Talk Indonesia. Baik, dari semua kegiatan nih, sasarannya adalah anak muda. Kenapa nih harus anak muda? Mungkin ke Dian dulu. Kenapa harus anak muda? Karena yang saya lihat itu anak muda itu sebenarnya adalah bibit-bibit kreatif yang sangat berpotensial untuk dikembangkan. Jadi kita pengen bibit itu tumbuh gitu. Nah, ketika nanti bibit itu tumbuh kan bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya. Kalau Togar sendiri mungkin mau menambahkan? Iya, jadi sebenarnya gini, keadaan Indonesia sebenarnya kan 60% itu penduduk Indonesia sekarang di usia produktif. Oke. Kita bisa bayangkan misalnya tahun 2020 atau 2025 itu yang tua sudah berganti, akan diisi oleh anak-anak muda. Jadi sebenarnya anak muda itu adalah potensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau inovasi yang lainnya. Gitu. Kabarnya juga ternyata sedang mengadakan proyek besar ya, ini jangka panjang. Ini proyek apa nih? Nah sekarang kita punya proyek baru aja, namanya Fun Lab Indonesia. Fun Lab Indonesia. Iya. Nah seperti apa nih bentuknya? Nah Fun Lab Indonesia itu adalah ruang inovasi sosial di mana kita bisa mengundang anak mahasiswa atau anak muda dari rentang usia 18 sampai 25 tahun untuk ikut menyumbangkan solusinya, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jadi itu berupa tempat ngumpulnya anak kreatif. Jadi kayak misalnya contoh real nih, ada mahasiswa dia butuh nih ngerjain skripsi, dia bisa datang ke situ. Kita sediain fasilitas seperti wifi atau kita bisa memberikan pendampingan mentorship untuk melakukan kegiatan proyek sosial mereka, kayak gitu. Nah mungkin sampai saat ini itu yang terpikir untuk ini, untuk Fun Lab ya. Nah untuk kedepannya lagi? Kedepannya kita pengen itu jadi kayak kelas untuk mahasiswa. Iya. Di kelas itu kita akan belajar banyak hal yang tidak dipelajari di kampus, gitu. Contoh misalnya, kita nggak belajar di kampus itu tentang communication skill, public speaking yang memadai seperti itu. Apalagi kayak misalnya tentang broadcasting atau media sosial, strategi, gitu. Saya mau ke Dian dulu. Seperti apa sih caranya untuk bisa masuk ataupun bergabung di Fun Talk Indonesia? Saya saranin nih dulu sebelum masuk Fun Talk Indonesia, coba dulu ikutin salah satu program yang Fun Talk Indonesia lakukan. Nah, ketika dari situ kita udah mengikuti acara itu, pasti termotivasi. Nah, ketika itu untuk selanjutnya pasti Fun Talk Indonesia akan membuka rekrutmen, tentunya dipantau dong sosial media Fun Talk Indonesia. Lalu ya daftar aja, nanti Fun Talk Indonesia akan memberikan link di mana kita langsung bisa mendaftarkan diri kita di situ. Fun Talk Indonesia menunjukkan bahwa untuk melakukan kegiatan sosial, bentuknya bisa sederhana. Tidak melulu soal materi, bisa juga berupa kegiatan positif dalam pengembangan diri melalui kegiatan program tanpa batas. Selain itu, menjaga kelestarian dan kebersihan bangunan-bangunan bersejarah, tempat wisata yang memiliki kearifan lokal, juga menjadi perhatian mereka melalui program Sabtu Bersih.
pemirsa boleh lihat tadi ya di tayangan sebelumnya bahwa ternyata Pantok Indonesia juga menjembatani ya para anak kos yang kembali ke kampung halamannya, yaitu untuk menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi untuk anak kos yang selanjutnya nih. Itu dalam event mereka yang baru-baru ini dilakukan, dan ini mungkin aksi yang pertama sekali nih yang pernah saya temui seperti ini. Ini seperti apa aksinya nih? Ya, mungkin Dian bisa jelasin. Ya, seperti apa nih Dian? Jadi sebenarnya Pak garage sale itu sudah ada di Medan. Cuman yang kita perhatikan Oh, nama eventnya Garage Sale Fun, ya? Fun Garage Sale. Fun Garage Sale, oke. Jadi sejauh ini yang saya perhatikan banyakan itu ke pakaian dan lain-lain. Nah, Pantok Indonesia mempunyai ide baru gimana kalau misalnya kita buat fun garage sale. Apalagi kondisinya banyak mahasiswa masuk dan banyak mahasiswa keluar. Jadi dua-duanya dapat keuntungan. Oke. Nah, keadaan barang-barang di sana yang mereka jual seperti apa ya? Tentunya kita utamain barang-barang yang dibutuhkan oleh anak kos-kosan. Dan kita pastiin bahwa barang yang mereka jual ataupun yang nantinya akan mereka beli adalah barang yang layak pakai. Ada ketemu nih barang-barang yang mungkin mereka jual tapi dalam kondisi yang mungkin sudah tidak layak. Nah, kita pasti prioritas kalau misalnya barangnya itu masih bagus. Tapi kalau misalnya pun barangnya ada sedikit, tau lah, kayak misalnya anak kos ya, ada sedikit lecet. Nah, kita di situ bahkan memperbaiki. Wah, Kayak ikut direnovasi berarti ya, diperbaiki iya. lagi ya? Jadi kita perbaiki yang paling sering itu sebenarnya kayak lemari. Nah, lemari itu pasti banyak kebolongnya. Karena sering di belakangnya itu bolong ya gitu ya. Nah, itu biasanya kita perbaiki lagi sampai nanti dibeli orang itu sudah bagus, seperti itu. Berapa sih rate yang Pantok tawarkan untuk menjual itu kepada anak-anak kos lainnya? Oke. Nah, sebenarnya sistemnya kita terima harga dulu dari yang menjual, berapa harganya, terus kita Harga dasarnya dulu ya, dari si penjualnya dulu ya. Mereka berapa mau jualnya, terus kita bandingin dari beberapa toko online yang ada di internet, apakah harganya make sense atau enggak gitu. Nanti sampai kita telepon lagi, bisa nggak dijual segini gitu loh. Nanti ketika mereka setuju, baru kita display di Fun Lab Indonesia. Nah, orang datang lihat harga yang sudah pasti gitu loh. Nah, kita naikin harganya sekitar 10.000 atau 20.000 untuk didonasikan. Untuk didonasikan? Iya. Nah, saya ke Dian nih, kira-kira dari Fun Garage Sale ini apa sih tujuan dan target yang ingin dicapai sebenarnya dari kegiatan ini? Kita pengen nunjukin ke anak-anak muda lainnya bahwa inilah salah satu ide kreatif kita. Akan ada banyak ide kreatif lainnya. Dan yang paling menyenangkan menurut saya ketika ada pembeli ataupun penjual yang datang dan mengatakan semoga tahun depan ada lagi ya gitu. Dan bahkan ada ibu-ibu yang anaknya baru masuk, ibu itu lihat-lihat dan dia bilang, wah ide kalian bagus ya, kok tahun saya zaman dulu kok nggak ada ya gitu. Dan itu saya ngerasa oke, kita mulai berkembang dan ini akan ada lagi. Karena memang saya juga menyaksikan ini memang momen yang pertama sekali saya rasakan memang ya, karena memang ada kegiatan seperti ini dan mungkin ini tidak terpikirkan mungkin ya sama orang lain, tapi terpikirkan oleh Pantok Indonesia ya. Baik, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda kembali. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai manfaat kegiatan dari Pantok Indonesia? Berikut cuplikannya. Kemarin kita buat acara namanya Tanpa Batas. Itu di situ kita berbincang-bincang tentang berinspirasi, bagaimana berinovasi sosial gitu bersama dengan misalkan tokoh-tokoh. Kalau bilang tokoh lebih ke orang-orang anak muda yang telah melakukan suatu kegiatan atau telah melakukan suatu gerakan gitu kan. Jadi di situ kita menginspirasi anak-anak muda lainnya gitu. Manfaat Pantok untuk masyarakat yang aku lihat itu dari kegiatan Pantok, misalnya Sabtu Pintar. Banyak orang yang merindukan kegiatan-kegiatan ini, sedangkan di Medan ini nggak punya kegiatan gitu, haus akan kegiatan itu. Jadi sebenarnya Pantok ini kan lebih acara ke kreativitas, jadi kayak untuk anak muda dari anak muda gitu. Jadi kan sebenarnya anak muda di Medan ini banyak yang kreativitas, banyak, tapi tersembunyi semua. Nah dari sinilah media-medianya kami berusaha untuk menjangkau lah seberapa mungkinnya, mengumpulkan anak muda yang bisa menginspirasi dan menjadi inspirasi sama anak-anak muda yang lain. Jadi acara-acaranya seperti itu kurang lebih. Baik Dian, bagaimana sih cara Pantok Indonesia untuk mengajak orang-orang agar mau nih berdonasi? Jadi kan
status quo-nya nih, keadaannya saat ini itu adalah kebanyakan berdonasi dengan minta-minta, turun ke jalan dan sana sini. Kita pengen caranya beda. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara bikin kegiatan-kegiatan inovatif, kreatif yang juga kita dapat ilmu tapi tetap bisa berdonasi gitu. Nah, mungkin menambahi dari dia. Cara hal yang lain yang pengen kita tempuh juga adalah kita bekerja sama dengan beberapa korporasi, baik itu swasta maupun BUMN. Nah, dana yang kita dapatkan dari situ itu yang akan membuat kegiatan-kegiatan CSR dari Fantok Indonesia. Gitu. Jadi memang kayak perpanjangan tangan juga ya berarti untuk membantu menyalurkan itu ya. Iya, jadi kita gitu. Baik, ke Dian lagi nih. Perubahan apa sih yang sudah Dian rasakan ya setelah bergabung di Fantok? Mungkin dari yang sebelumnya sampai yang sesudahnya bergabung di sini. Dulu memang saya juga banyak relasi, tapi ketika masuk ke Fantok Indonesia, saya merasakan lebih banyak lagi relasi dan lebih banyak lagi manfaat yang saya dapatkan gitu. Sebenarnya kan visinya dari awal kita mau bantu anak muda yang ada di Medan. Jadi kalau ditanya tentang perubahan yang terjadi selama saya mendirikan Fantok Indonesia itu banyak sekali sebenarnya. Mulai dari rasa ownership akan Medan dan kepemudaannya sendiri, jadi lebih memiliki gitu loh. Nah, saya juga berterima kasih kepada beberapa media partner yang sudah sejauh ini membantu dengan tidak dibayar sama sekali. Karena mereka sedang dengan konsep-konsep kreatif kita, jadi mereka voluntary untuk membantu, voluntary membantu kita untuk penyebaran inspirasi itu. Wah, menarik sekali ya. Baik, untuk Togar lagi nih, apa sih rencana dan gebrakan event lagi nih yang mungkin kreatif yang ingin ditawarkan lagi ke masyarakat untuk Fantok Indonesia ke depannya lagi? Nah, sebenarnya rencana kita ke depan itu banyak sekali. Tapi rencana kita yang mungkin dalam waktu singkat ini, kita mau ngajak anak-anak muda untuk, ayo dong, buat sesuatu untuk menghidupin kamu dengan cara membuka usaha, startup, atau bidang hal lainnya yang akan kita adakan dalam waktu yang dekat ini. Jadi kita mengundang dan memotivasi anak-anak muda untuk ayo berani membuka usaha agar bisa menghidupi kamu dan menghidupi banyak orang. Wow. Seperti itu. Mulia sekali nih niatannya ya. Baik, saya ke Dian nih untuk pertanyaan untuk menutup akhir acara ya. Dian, kira-kira apa nih harapannya untuk Fantok Indonesia ke depannya dan para anak muda Kota Medan tentunya? Harapan saya ke Fantok Indonesia ini supaya nggak berhenti untuk memberikan ataupun menyediakan ide-ide kreatif yang nantinya anak-anak muda di sekitar kita bisa terinspirasi. Malah sebuah kebanggaan tersendiri ketika kita mampu untuk menginspirasi orang lain. Jadi semakin banyak anak muda yang kreatif semakin berkembang juga gitu. Termasuk kota kita ini. Dan mungkin setelah melihat tayangan ini banyak anak muda yang akhirnya ikut ya. Oh iya. Gerakan Fantok Indonesia atau mungkin membuat gerakan lain lagi tapi yang tidak kalah menariknya gitu ya. Baik, Dian dan Togar, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Menarik sekali perbincangan kita, semoga menjadi inspirasi bagi para pemirsa yang ada di rumah. Sukses terus untuk kegiatan Fantok Indonesia-nya, semoga semakin memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, senang sekali rasanya bisa berbuat kebaikan dibalut dengan kegiatan yang sangat kreatif yang mungkin orang lain tidak terpikirkan sama sekali. Nah, Fantok Indonesia telah menginspirasi kita dan semoga menjadi contoh teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Rizal Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.